Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa tadi nggak mindah absennya menjadi online ya. Jadi saya walaupun kuliahnya online, tapi absennya harus di kampus ya. Soalnya tadi telat mau ngubah, ternyata sudah tidak bisa dijadikan daring. Sehingga saya masih belum absen. Kalau misalnya nanti nggak nggak ke record, maka kita harus mengeset absen penggantinya ya untuk bisa menggantikan absen hari ini. Oke, baik. Di sini untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang ensemble ya. Untuk MMP-nya saya sudah mengupload di MMP kelas A. Namun hari ini saya akan menjelaskan untuk materi kuliah ensemble learning-nya. Jadi di sini kalau sebelumnya kita mempelajari beberapa metode untuk melakukan apakah itu prediksi, klasifikasi, clustering ya sebelum-sebelumnya mungkin sudah dipelajari beberapa metode. Kemudian yang perlu ditekankan, perlu dipahami. Yang pertama adalah konsep umumnya terlebih dahulu ya, karena masih banyak atau masih sering mahasiswa yang secara umum itu masih kadang agak kepleset atau maksudnya masih agak kurang paham secara umumnya dulu apa perbedaan prediksi, klasifikasi, clustering, regresi gitu. Itu bedanya apa gitu. Artinya dalam hal tujuan penyelesaiannya itu untuk apa gitu. Prediksi, regresi, apa bedanya? Terletak pada outputnya, jenis datanya, tipe datanya itu seperti apa. Yang diprediksi itu apa? Diprediksi apakah angkanya angka yang bersifat nominal atau yang diprediksi kategorikal seperti itu atau mau mengklasifikasi. Nah, itu beda lagi gitu ya. Kemudian masih kadang juga ada yang malah salah antara klasifikasi dan clustering gitu. Padahal kalau itu jelas sangat beda banget gitu ya. Yang sesama sesama data yang sudah supervise aja masih kadang salah pengertian gitu. Maksudnya sebenarnya iya oke sama-sama mau memprediksi, tapi jenis datanya seperti apa dulu? Jenis datanya apakah yang diprediksi adalah angkanya gitu ya? Angka yang bersifat continuous gitu ya, artinya itu regresi gitu atau yang bersifat ordinal, nominal gitu ya. Nah, kemudian kalau clustering klasifikasi di situ jelas supervised dan unsupervised. Itu perbedaan utama. Jadi tolong untuk yang konsep dasarnya itu jangan sampai salah. Nah, berikutnya dari berbagai metode yang sudah kalian pelajari, apakah itu melakukan prediksi, regresi, klasifikasi gitu ya, clustering. Kemudian ternyata mungkin dari penerapan metode tersebut masih menghasilkan akurasi yang kurang maksimal gitu. Jadi akurasinya masih rendah gitu ya. Sehingga kalian permasalahan tersebut perlu untuk ditingkatkan akurasinya. Nah, maka dari itu kemudian ada metode yaitu ensemble learning yang mana di situ adalah bagaimana menggabungkan beberapa metode gitu ya untuk harapannya tujuannya adalah meningkatkan akurasi dan cara modifikasinya itu ada beberapa macam gitu, ada beberapa jenis.
Di sini saya mencoba untuk memberikan penjelasan dengan kalimat yang sederhana. Untuk secara formula dan contoh matematisnya itu dapat dilihat pada slide yang diupload di e-learning gitu ya. Jadi tujuannya walaupun kalian nanti menggunakannya mungkin pakai library atau API, yang mana kalian mungkin tinggal pakai, tapi sebaiknya harus memahami eh, formulasi atau perhitungan manualnya dari metode tersebut. Bagaimana sebenarnya perhitungannya. Nah, itu dijelaskan di slide yang ada di MMP. Oke, baik. Jadi pengenalan konsep ensemble learning ini itu adalah untuk memadukan beberapa model machine learning untuk menghasilkan prediksi yang akurasinya bisa lebih tinggi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, model-model ini eh, dia akan bekerja dari model-model yang berbeda, itu akan dipadukan, kemudian nanti hasilnya itu akan digabungkan untuk menghasilkan output akhir yang lebih baik. Jadi kalau sebelumnya kalian menggunakan salah satu metode, misalnya apa yang sudah kalian pelajari, ada classifier, SVM gitu ya, kemudian apa naive Bayes dan seterusnya. Jadi di sini ensemble itu adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan akurasi dengan menggabungkan beberapa metode. Dan ini juga sudah banyak dilakukan di kompetisi-kompetisi machine learning. Salah satunya yaitu mungkin di situs Kaggle ya yang banyak melakukan kompetisi di mana di sana kalian bisa melihat ada banyak sekali open data yang eh, dilakukan eh, ngebit ya, jadi maksudnya aduan gitu ya untuk melakukan apakah itu masalah-masalah prediksi, klasifikasi, enggak regresi. Nah, sebelumnya kapan kita mau pakai metode ensemble? Nah, ketika di sana kita mendapatkan kondisi yang tidak stabil atau hasil yang tidak stabil. Hasil yang tidak stabil itu yang seperti apa? Mungkin itu dari sisi hasilnya ya dia mengalami overfit gitu ya. Kemudian dia juga mengalami underfit gitu. Atau juga terdapat outlier-outlier sehingga mempengaruhi akurasi model. Jadi ketika model itu tidak stabil, pastinya dia akan mempengaruhi terhadap hasil. Atau mungkin ketika inputnya itu ada perubahan sedikit gitu, itu sudah langsung perubahannya banyak. Padahal mestinya kalau dari input dengan perubahan yang sedikit saja, ya kalau dia stabil, maka akurasi tidak akan berubah terlalu banyak. Nah, tetapi ketika melakukan percobaan-percobaan, ternyata dia ya itu tidak stabil gitu ya, kadang bagus, tiba-tiba langsung berubah gitu. Nah, maka di situ mungkin perlu dilakukan ensemble seperti itu. Nah, metode ensemble itu apa saja? Jadi ada beberapa jenis istilahnya disebutnya gitu ya. Ada dengan cara bagging, ada dengan cara boosting, dan juga ada dengan cara stacking gitu ya. Nah, di sini yang berbeda adalah dalam konsep pemilihan trainingnya, data trainingnya. Jadi kalau di konsep ensemble yang bagging ya, yaitu bagging ini ke singkatan dari bootstrap aggregating gitu ya. Jadi disingkat menjadi bagging yang mana di sini menggabungkan beberapa model base dengan training data yang berbeda. Namun di sini data trainingnya itu diambil secara acak gitu. Jadi eh, kita nggak tahu tuh yang diambil itu apakah memang data training yang sudah bagus atau memang dipilihin khusus gitu. Jadi dia acak aja untuk membuat subset data training. Jadi dari data training yang sudah ada dia diambil subset-subset lagi gitu. Yang berbeda untuk setiap learningnya gitu. Nah, kalau boosting, nah di sini salah satu metode ensemble yang lain yaitu dia peningkatan akurasinya dibuat dengan memilih sampel yang ketika di training sebelumnya dia fokus pada sampel yang salah gitu. Jadi ketika melakukan apa trainingnya nanti hasilnya dia salah. Nah, itu yang malah dipakai untuk di training lagi. Nah, jadi memang dia khusus pakai yang salah
Nah, kalau seperti itu kan akhirnya dia memang fokus yang salah-salah untuk dibenerin, untuk dibagusin. Makanya memang akhirnya metode ensemble yang boosting ini, kalau kalian lihat dari beberapa paper-paper penelitian, dia memang akurasinya langsung naik drastis gitu ya. Maksudnya memang hasilnya udah tinggi-tinggi. Kalau ada yang pakai XG Boost itu biasanya udah paling manjur lah gitu biasanya gitu ya. Karena memang cara kerjanya dia memilih samplingnya ulang, data trainingnya itu bukan secara acak seperti logging, tetapi dia memang fokus untuk melatih ulang pada sampel yang sebelumnya salah untuk dikenali pada apa base learner yang dipakai gitu ya, mau pakai base learner apa. Nah, sehingga ini menyebabkan yang benar udah benar, yang salah udah dibenerin lagi sehingga dia meningkatkan. Nah, kemudian ada lagi ensemble yang melakukan stacking, yaitu penggabungan bagging dan boosting. Jadi di sini menggabungkan antara metode yang bagging tadi secara random, kemudian dipadukan dengan yang boosting yang memang memilih sampel tertentu saja. Nah, nanti di sini digabungkan sebagai input untuk prediksi akhirnya gitu. Jadi menggabungkan dua-duanya, dan stacking ini juga bagus gitu ya. Nah, pastinya di sini dengan melakukan ensemble di sini akan menghasilkan atau meningkatkan akurasinya gitu. Dan kemudian untuk data yang memiliki noise gitu ya, mungkin seperti sinyal gitu ya, data sinyal yang sangat misalnya diambil sinyalnya yang direcord selama 30 menit per detik dengan ada 100 sampel misalnya, nah maka itu berapa 30 menit per detik berarti 1.800 dikalikan misalnya sampelnya 100, maka berarti berapa 18.000 ya, 180.000 ya. Nah, itu kan banyak, pasti di situ akan ada noise dan juga ada banyak fitur, maka nanti perlu direduksi fitur. Nah, maka bisa kalau misalnya itu tidak stabil, maka bisa dilakukan ensemble. Oke, algoritma yang bisa dipakai apa saja gitu. Jadi kalau bagging di situ kita bisa salah satunya yaitu menggunakan random forest. Biasanya ini yang sering digunakan dalam jenis algoritma bagging. Karena di sini bisa memadukan beberapa pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi, dan dia mengambilnya secara acak untuk resampling datanya. Kemudian untuk boosting biasanya banyak pakai gradient boosting atau XG boost ya, untuk yang sangat efektif dan populer, dan biasanya kalau memang lihat dari hasil-hasil paper itu XG boost dia akurasinya mendapatkan akurasi yang paling tinggi biasanya seperti itu dari perbandingannya. Namun itu bisa kalian coba kalau misalnya melakukan penelitian dengan membandingkan beberapa metode dan eh, menganalisis perbandingan hasilnya seperti itu. Untuk aplikasinya sendiri ya masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi secara umum untuk melakukan deteksi, prediksi, klasifikasi itu sebenarnya sama. Namun kan di sini tujuannya penggunaan ensemble adalah fokus pada peningkatan akurasi gitu ya. Ketika penggunaan salah satu metode itu dirasa masih kurang, akurasinya masih rendah, atau ada ketidakstabilan hasil di situ, maka percobaan dengan menggunakan metode di ensemble itu biasanya udah bisa menjadi solusi. Ya, di sini kita berbicaranya masih dalam konteks machine learning ya. Jadi metode-metode yang kita pelajari di sini itu dalam konteks machine learning, karena eh, solusi yang selain di ensemble, solusi lain yang juga mampu untuk meningkatkan akurasi berikutnya itu adalah ketika masuk ke solusi deep learning seperti itu, dan nantinya kalau deep learning ada di mata kuliah selanjutnya. Namun sebagai dasarnya kan deep learning itu merupakan bagian dari machine learning. Dasarnya yaitu adalah neural network.
ya, karena deep learning itu merupakan neural network yang lapisannya lebih banyak, yaitu lebih dari satu, maka itu disebut sebagai deep learning gitu, dan itu masuk ke dalam bagian salah satu metode machine learning. Seperti itu. Namun lepas dari ketika tidak memakai deep learning, maka untuk peningkatan akurasi kita bisa menggunakan metode ensemble seperti ini untuk membantu untuk penyelesaian masalah peningkatan akurasi dan ketidakstabilan hasil. Nah, ketika kita memiliki kelebihan, maka pastinya di situ ada konsekuensi yang dihadapi, yaitu ketika penggunaan based learning yang lebih dari satu atau penggabungan seperti itu, maka pasti membutuhkan resource yang lebih besar karena di situ akan memproses data yang lebih banyak dan di situ pengaruhnya adalah terhadap waktu. Jadi kadang penelitian itu tidak hanya sekedar melihat akurasi saja, ya, namun juga perlu memperhatikan durasi waktu eksekusinya, gitu ya, karena untuk data yang besar, data yang berbeda, maka itu juga perlu untuk diperhatikan. Kemudian juga perpaduan beberapa model machine learning ini dengan menggunakan data yang kompleks dan berbeda itu juga menjadi tantangan sendiri. Sebentar ya, saya mau ke Zoom satunya dulu ya, sebentar ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Barusan memberi tanggapan kepada yang sempro ya. Oke, saya lanjutkan. Kayaknya udah selesai nih ya. Oke, jadi kalau disimpulkan di sini, ketika kita membutuhkan untuk peningkatan akurasi, kita bisa menggunakan salah satunya yaitu melakukan ensemble learning selain menggunakan metode deep learning ya. Untuk machine learning kita bisa menggunakan ensemble learning. Untuk contoh yang menggunakan atau ada penjelasan perhitungannya bisa menggunakan slide satunya ya. Paling tidak kalau sudah ada gambaran secara umumnya dengan lebih mudah pemahamannya, maka memahami detailnya itu bisa lebih mudah. Kalau langsung saya menyampaikan ini takutnya nanti bingung gitu ya. Namun di sini sebenarnya secara umum sama penjelasannya dan di sini lebih dijelaskan secara formulanya. Walaupun kalian adalah mahasiswa SI yang mana mungkin lebih ke pembahasan atau analisa hasil dari penarikan insight, namun sebenarnya harus memahami juga bagaimana sih sebenarnya konsep itu bekerja gitu. Jadi tidak sekedar hanya tahu oh, ini fungsinya atau dari library-nya dipakai menghasilkan sekian, enggak, tetapi
memahami bagaimana cara kerjanya. Walaupun nanti mungkin tidak seperti mahasiswa informatika yang harus membangun sendiri atau menganalisis secara detail step by step dari cara kerja metode tersebut. Tapi paling tidak mahasiswa SI bisa memahami seperti itu sehingga nanti ngerti kira-kira oh kenapa ya kok hasilnya begini, oh kenapa ya kok hasilnya dia lebih bagus gitu karena memang paling tidak mengerti konsep teori dari setiap metode yang digunakan. Kira-kira seperti itu. Ini bagging sampai boosting aja ya di sini contohnya. Oke, untuk materi yang satunya itu sudah saya upload di e-learning gitu ya. Nah ini ya. Ensemble, kemudian pengukuran kualitas. Jadi ketika kalian melakukan klasifikasi, clustering, prediksi, regresi gitu ya, maka kan perlu untuk dievaluasi. Jadi ada metrik-metrik sesuai dengan metodenya. Jadi setiap metrik bisa berbeda. Kalau misalnya mau melakukan klasifikasi metriknya menggunakan apa, kalau mau regresi metriknya menggunakan apa gitu ya, itu berbeda-beda. Silahkan bisa dipelajari di dalam materi pengukuran ini gitu. Nah, kenapa? Ya karena kalau tidak diukur, nanti kita tidak akan tahu sejauh mana eh, proses atau penerapan metode klasifikasi atau clustering tersebut sudah berjalan dengan baik. Apakah masih jauh gitu ibaratnya istilahnya bahasa awamnya itu apakah datanya hasilnya dari hasil prediksinya itu sudah benar gitu. Kalau ternyata selisihnya jauh, maka kan berarti eh, perlu diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi akurasinya tadi. Nah, perhitungan akurasi tersebut itu ada metriknya yang sesuai dengan metodenya. Jadi nggak bisa metriknya dipukul rata menggunakan metrik satu untuk semua permasalahan. Nah, karena berbeda metode, metrik yang digunakan itu berbeda-beda. Silahkan dilihat di sini, dipelajari di sini untuk kita banyak libur soalnya kan ya, jadi silahkan kalian bisa mempelajari mandiri. Untuk kelas ini saya saya belum mengambil nilai ya. Kalau kelas 11 saya sudah mengambil nilai. Nanti saya coba pikirkan penilaiannya apakah dari tugas atau cukup dari project. Nanti saya tanyakan dulu ke tim pengajar apakah sudah cukup untuk komponen penilaiannya. Nanti saya update lagi. Oke, mungkin itu saja hari ini. Untuk berikutnya saya kurang tahu ya. Nanti kita coba lihat berikutnya apakah saya masih di kelas ini atau saya balik lagi ke kelas satunya. Nanti saya cek lagi. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin izin bertanya mengenai materi ensemble tadi, Ibu. Silahkan. Tadi kan materi ensemble menggabungkan beberapa metode. Nah, apakah ada batasan sendiri metode-metode yang harus digabungkan itu seperti apa, Ibu? Tidak ada batasan sebenarnya. Yang penting dia memenuhi konsepnya. Jadi eh, yang akan dilakukan di sini tujuannya kan adalah untuk bagaimana sih meningkatkan akurasinya dari mungkin menggunakan salah satu atau membandingkan beberapa metode sendiri-sendiri gitu. Ternyata walaupun udah nyoba beberapa metode semuanya masih lemah ketika dia sendiri-sendiri. Maka kemudian dilakukanlah ensemble. Penggunaan ensemble nanti ya tentunya sesuai dengan referensi gitu ya, ada acuannya. Oh, dari referensi yang ini gitu dia bisa menghasilkan
eh, peningkatan sekian misalnya. Oh oke, kita coba. Tapi misalnya kita boleh juga melakukan misalnya menggabungkan dari beberapa referensi juga, menggabungkan dari beberapa referensi lagi gitu. Eh dari referensi yang satu dia menggunakan ensemble yang pakai bagging gitu ya. Kemudian yang satunya menggunakan boosting gitu. Nah, ketika kita mau menggabungkan itu, artinya dilakukan keduanya, maka itu nanti menjadi stacking gitu. Nah, boleh gitu. Atau misalnya cukup salah satu aja menggunakan boosting aja udah ternyata udah cukup signifikan menghasilkan 98% misalnya atau 99%, maka oh cukup boosting saja silakan. Jadi tergantung kebutuhannya mau sampai apakah sudah tercapai tujuannya atau belum. Baik, Ibu, terima kasih penjelasannya. Ada yang ikut ini enggak? Apa lomba Satria Data? Mungkin dari kelas ini belum ada, Ibu. Nah, dicoba aja ya. Karena kan itu lomba yang terkait dengan analisis data gitu. Atau mungkin gemastik ada nggak yang bidangnya untuk analisis data? Bisa diikuti. Itu ya. Ada lagi? Baik, karena dosen pembimbing sudah join dan dosen pembahas sudah lengkap, apakah bisa dimulai untuk sesi sempurnya? Baik, jika tidak ada, silakan kalian untuk melanjutkan pembelajarannya dengan materi-materi berikutnya ya. Selain itu, kalian juga mungkin bisa dengan menambah pengayaannya melalui, kalau saran saya, ketika mempelajari tambahan, dari paper-paper terbaru sehingga kalian bisa lebih memahami oh contoh-contoh applied atau contoh-contoh aplikasinya implementasinya itu seperti apa sih gitu kalau dari paper-paper itu Baik, bisa lebih mudah Assalamualaikum memberikan warahmatullahi wabarakatuh. gambaran. Selamat pagi. Kemudian kalau misalnya Saya ternyata kalian Fajar. masih merasa kesulitan, sekarang sudah banyak sekali tools AI gitu ya yang bisa digunakan. Jadi tools AI itu sekarang bukan lagi untuk cara cheating, tetapi justru tools AI itu digunakan untuk malah membantu kita untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelajaran atau pemahaman. Kalau di universitas lain itu justru dianjurkan, diarahkan bahkan ada pelatihan-pelatihannya gitu. Jadi saya kebetulan kan sekarang juga jadi mahasiswa gitu di ITS, jadi malah mendapatkan pelatihan-pelatihan penggunaan tools AI seperti itu, utamanya untuk riset. Kenapa? Bukan dalam hal untuk supaya oh enak nih apa istilahnya apa ya nyari yang bisa nyusun sendiri, bukan lebih ke sana malah gitu karena sepinter-pinternya AI untuk nyusun sendiri kalau untuk kebutuhan riset AI itu mungkin hanya pintar nyusun kalimat gitu tetapi yang dibutuhkan kan untuk riset itu adalah bagaimana mencari gap dan mengupgrade literatur sehingga sudah yang terbaru gitu. Karena kan misalnya kalau kita melakukan secara manual, mungkin yang kita baca itu masih sedikit, mungkin yang kita baca itu masih bukan yang terbaru, atau mungkin yang kita baca ada yang ketinggalan gitu ya, ada yang miss. Nah, dengan bantuan AI maka kita bisa mencari literatur-literatur terkait dari yang kita ambil itu yang memang sudah berkaitan yang otomatis mereka grab gitu. Jadi ada beberapa tools ya yang bisa dipakai. Sehingga oh dia terkoneksinya ketika kita mencari dari satu paper, dua paper, kalau menggunakan tools dia langsung menggrab semuanya yang terkait dengan paper tersebut sehingga ketemu sampai ujungnya yang mana. Mau nyari yang pertama kali grandmasternya itu yang mana teorinya? Oh ini, yang terbarunya sampai ke mana aplikasinya?
oh ini. Jadi membantu mempercepat seperti itu. Kemudian akhirnya kan dari situ pemahamannya juga menjadi semakin cepat. Itu, oh ternyata metode ini itu diimplementasikan untuk ini. Oh dikembangkannya metodenya sekarang sudah berkembang ke ini. Nah itu kan membantu mempercepat gitu ya. Jadi silahkan gunakan tools AI. Begitu juga ketika melakukan pencarian riset gap gitu ya, gap penelitian. Nah, itu kalau menggunakan AI itu kan kita dengan apa ya, maksudnya dengan data yang berkembang saat ini, orang penelitian seluruh dunia juga melakukan penelitian, yang sekolah seluruh dunia ya kuliah gitu ya. Mereka melakukan penelitian, mereka melakukan publish paper. Kalau kita mau baca satu-satu kan nggak cukup gitu. Sehingga dengan bantuan tools AI itu justru malah memudahkan kita untuk mencari dengan cepat gitu. Mana sih penelitian terbaru dari topik tertentu. Dan dari situ oke, gapnya apa gitu. Ini menyelesaikan apa itu langsung tergrab dari satu, maka itu bisa membantu. Jadi tinggal bagaimana menyesuaikan penggunaan tools AI itu gitu. Eman kalau misalnya tools AI hanya dipakai untuk membuat kalimat aja atau menyusun kalimat aja, kalau kayak gitu sih lebih ke tujuan bisnis ya, tujuan bisnis marketing itu membuat bahasa-bahasa marketing seperti itu. Tetapi kalau untuk research itu sangat sangat besar manfaatnya. Itu aja. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai sekian. Kalau nutup saya akan ke kampus biar absennya nggak hilang, eman-eman. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.